Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kesempatan malam hari ini, maghrib ini, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Selain Allah masih memberi karunia nikmat al-Islam dan al-Iman. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kelak ketika kita meninggal dunia, kita membawa bekal amal soleh yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan bacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman kunyahnya. Nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan ayahnya, yaitu Umar bin al-Khattab. Beliau mengatakan, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita simak apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khams. Agama Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Pondasi yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Kemudian pondasi yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Pondasi yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Dan zakat ini insyaallah nanti secara bersambung kita akan jelaskan berapa kewajiban kita dalam berzakat. Dan apabila kita mempelajari agama Islam dengan baik, maka sebenarnya tidak ada kewajiban di dalam agama Islam ini yang memberatkan umat Islam. Tidak ada perintah Allah itu yang memberatkan hamba-hambanya. Bahkan sering perintahnya manusia itu yang memberatkan kita. Kita beri contoh. Ya, di beberapa negara di luar sana, di Amerika, di Eropa, itu penghasilan bulanan itu terkena pajak.
Jadi seorang yang memiliki gaji bulanan, honor bulanan, penghasilan bulanan itu dikenai pajak. Dalam Islam tidak ada. Masya Allah, dalam Islam zakat hanya wajib dikeluarkan setahun sekali, itu pun bagi yang sudah memiliki simpanan 1 nisab. Kalau uangnya belum senilai 85 gram emas, maka belum terkena kewajiban zakat. Kalau kita umpamakan harga emas 1 gram itu 1 juta, kalau uangnya belum senilai 85 juta dan belum tersimpan selama 1 tahun, maka belum terkena kewajiban zakat. Kita ambil contoh misalnya para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya punya uang 100 juta hari ini, baru saya terima hari ini, dan baru saya masukkan ke rekening saya. Maka tahun ini saya belum berkewajiban membayar zakat sampai uang ini tersimpan hingga tahun depan, setahun yang akan datang. Kalau sudah tersimpan selama 1 tahun dan nisabnya masih di atas 85 gram emas, maka saya diwajibkan membayar 2,5% dari harta saya. 2,5% itu 1/40. Jadi saya wajib mengeluarkan 2,5 juta. Ada ini, pakai ini gimana? Gak bisa? Oh, kerangka. Atau begini aja, pegangi. Agak dikecilkan dikit biar gak terlalu bengung. Nah, seperti ini, bagus ya. Jadi saya wajib mengeluarkan setelah 1 tahun uang itu tersimpan 2,5 juta. Jadi tunggu 1 tahun dan menunggu uangnya senilai 1 nisab. Nisabnya adalah senilai 85 gram emas. Lihat peraturan manusia, memberatkan manusia. Tapi aturan-aturan Allah, syariat agama Islam ini tidak ada yang memberatkan manusia. Kalau kita tidak memiliki simpanan senilai itu, maka belum ada kewajiban bagi kita untuk berzakat. Nanti ada penjelasannya tersendiri dalam kajian-kajian yang akan datang insyaallah. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Maka niatkan berjamaah, baik yang sudah punya simpanan uang, memiliki harta, punya kebun, punya sawah, maupun yang belum punya uang, mulai dari sekarang mohonlah kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa berhaji. Dan sebelumnya mohonlah kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa berumrah. Umrah itu hukumnya wajib, adapun haji di atas wajib, rukun Islam. Umrah sebatas wajib dan bukan rukun Islam. Kemudian wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadisnya rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis inilah yang jadi dasar kita, yang saya jadikan sebagai dasar pijakan untuk kita mengkaji tema makna syahadat la ilaha illallah pada kesempatan malam hari ini. Hadisnya siapa? Hadisnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yaitu Islam itu rukunnya, pondasinya, dasarnya ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan syahadatu tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan syahadatu ar-rasul. Kemudian yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga itauz zakah, membayar zakat. Yang keempat dalam hadis ini hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Kemudian yang kelima shaum Ramadan, dalam hadis yang lainnya puasa Ramadan. Yang keempat baru haji yang kelima. Taib. Tentang mana syahadat la ilaha illallah, maka perlu kita pelajari secara detail. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang datang ini pulang dari sini betul-betul memahami kalimat tauhid, yaitu apa? Syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Saya artikan dulu. Asyhadu itu artinya apa? Saya bersaksi an la ilaha, bahwa saya tidak ada ilah. Ilah itu ma'bud. Jadi ilah itu ma'bud. Dari kata-kata alaha ya alahu, yang maknanya adalah abada ya'budu,
beribadah atau menyembah. Ilah ini wazannya fi'al, sama dengan kitab, wazannya sama. Ilah, fi'al, kitab, yang maknanya adalah ma'luh. Ma'luh itu bermakna ma'bud. Oleh karena itu para ulama ketika mengartikan ilah adalah sesembahan, dan di situ ada kata-kata yang sengaja dihapuskan, karena dalam bahasa Arab, dan saya yakin juga bahasa-bahasa yang lain, itu bahasa itu tidak suka dengan kata-kata pemborosan kata, tidak suka dengan adanya pemborosan kata. Maka kata yang sudah difahami itu tidak akan diucapkan oleh orang Arab maupun oleh penutur bahasa yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia pun demikian. Misalkan saya mengatakan saya pergi ke pasar, ya, kemudian saya membeli sayuran, begitu, tidak akan dituturkan berulang-ulang. Saya pergi ke pasar, setelah sampai di pasar saya membeli sayuran di pasar, diulangi pasarnya berkali-kali. Itu menjadi tidak indah. Makanya syahadat itu adalah berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Padahal di situ ada kata-kata yang sengaja dihapus atau mahdhuf, dibuang, yaitu ma. Di situ adalah ada kata-kata bihaqqin atau haqqun. Jadi asalnya syahadat berbunyi asyhadu an la ilaha haqqun atau bihaqqin illallah. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan makna syahadat rata-rata mengartikan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka arti syahadat kita ulangi lagi, asyhadu artinya apa? Saya bersaksi, aku bersaksi. An la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanya Allah. Kalau dijelaskan kata per kata, i'rabnya, kedudukan jabatan katanya dalam kalimat ini, maka la di situ para ulama mengatakan la nafiyatun lil jinsi, la yang meniadakan atau menafikan jenis. Jadi la di situ namanya la nafiyatun lil jinsi, la yang menafikan atau meniadakan jenis. Dan saya di sini ngajinya agak saya perinci ya, supaya kita kan sudah biasa ngaji, mohon maaf, pidato-pidatoan, saya tidak suka. Makanya sini saya bawa beberapa kitab, kita ngaji secara terperinci dan kita kaji supaya nanti semakin yakin kita dengan kebenaran syahadat ini. Kemudian di situ ada kata-kata ilaha. Ilaha adalah, ya, di situ kata para ulama ismula, isimnya katalah. Jadi asalnya ilah ini adalah mubtada. Ketika kemasukan la, maka dia adalah ismula. Dan la nafiyatun lil jinsi ini tadkhulu, dia hanya masuk alal jumlatil ismiyah, masuk kepada kalimat yang diawali atau didahului dengan kalimat isim. Isim itu kata kerja, isim itu kata benda atau kata yang dibendakan. Sehingga kata-kata la ini yang disebut dengan la nafiyatun lil jinsi masuk kepada kalimat isim, yaitu ilaha, yang fungsinya adalah sama dengan amalannya inna. Kalau kita belajar bahasa Arab, la ini sama dengan inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Jadi kalau kita jelaskan i'rabnya, maka dijelaskan la ini tadkhulu alal jumlatil ismiyati, masuk kepada kalimat ismiyah. Ta'malu amala inna, beramal seperti amalannya inna. Tansibul isma, menasabkan isimnya. Wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khobarnya. Sehingga harus dibaca ilaha, tidak boleh ilahun, tidak boleh. La ilaha. Kemudian di situ ada yang mahdhuf, yaitu kalimat bihaqqin. Dia merupakan khobarula, karena kalau ada la masuk kepada jumlah ismiyah itu sesuatunya mubtada khobar. Kalau mubtadanya sudah ketemu harus cari khobarnya, dan khobarnya mahdhuf, sengaja dibuang karena sudah difahami oleh orang-orang Arab. Kalau kita sebutkan khobarnya, kita takdirkan, kita munculkan, maka adalah bihaqqin. Sehingga nanti ketika kita terjemahkan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Sekarang tersisa illallahu. Illa adalah apa ini? Harful istisna, kata untuk
mengecualikan. Jadi artinya kecuali atau melainkan. Allahu lafdzul jalalati, lafaz keagungan. Allahu lafdzul jalalati, dan dia adalah al-mustatsna biillah, kata yang dikecualikan dengan ilah. Sehingga kalau kita terjemahkan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Sudah paham? Sampun paham para jemaah? Jadi la ilaha illallah terjemahannya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak boleh diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekarang ini mohon maaf para jemaah ya, banyak manusia itu tidak mau belajar. Tapi yang aneh, mengomentari orang yang sudah belajar. Ini yang lucu ini. Bahkan yang komentar itu tidak bisa bahasa kitab, tidak bisa bahasa Arab. Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan ya, malaikat pencabut nyawa itu di dalam Al-Quran dan hadis namanya malakul maut. Langsung saya dikomentari Wahabi katanya. Padahal berarti Al-Quran itu Wahabi, hadis juga Wahabi. Kan aneh sekarang itu orang-orangnya. Tidak belajar agama, langsung apa? Hati-hati. Bapak-bapak kalau bermedsos, punya Facebook, punya WA, tolong kalau komentar dijaga, karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di grup keluarga, di grup RT, di grup pengajian, kalau komentar itu dijaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi saya sebutkan bahwa nama Israel itu nama yang dikenal di kalangan Israiliyat. Jadi Israel itu sebutan di kalangan Bani Israel, di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka menyebut malaikat kematian itu dengan bahasa mereka apa? Israel. Tapi ini tidak punya dasar. Tidak ada hadisnya dan tidak ada apa? Ayatnya. Yang ada ayatnya adalah malakul maut, malaikat kematian. Jadi maka dari itu, kalau orang belajar agama itu harus kita melihat kepada dalil. Seperti saya mengartikan nanti tidak ada sesembahan, diprotes. Artinya tidak ada Tuhan. Itu kan arti yang sudah ada. Belum tentu yang sudah ada itu benar. Belum tentu yang sudah ada itu apa? Benar. Kalau tidak benar ya tidak boleh diikuti. Kalau tidak benar tidak boleh diikuti berjamaah. Mohon maaf ya, di masyarakat ya, dulunya ada yang meyakini, mohon maaf ini, keyakinan yang ada di masyarakat, kalau ada jenazah tidak dilepas tali pocongnya, nanti akan menjadi apa? Pocong. Nah ini keyakinan di masyarakat, tidak ada dasarnya. Dasarnya adalah mengkafani jenazah. Ini dasar perintah agama, mengkafani jenazah. Dan mengkafani jenazah ini salah satu kewajiban dari 4 kewajiban. Jadi kalau ada orang meninggal, kewajibannya ada 4. Pertama adalah at-taghsil, memandikan. Yang kedua at-takfin, mengkafani. Yang ketiga as-salatu alaih, menyolati. Yang keempat at-tadfin atau at-tafnu, menguburkannya. Ini kewajibannya. Dan para ulama menghukumi bahwa keempat perkara ini wajib kifai atau fardu kifayah. Wajib kifai. Artinya apa fardu kifayah itu? Jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan kewajiban ini, maka yang lainnya jika tidak ikut serta melaksanakannya, gugur kewajiban. Beda dengan fardu ain. Salat maghrib tadi fardu ain, masing-masing kita wajib melakukan. Bukan begini, oh di masjid sudah ada yang sholat, berarti saya tidak usah sholat. Ini salah. Kalau fardu kifayah menyolati jenazah, begitu. Kalau sudah ada yang menyolati, seandainya yang lain tidak menyolati, tidak berdosa, sudah gugur kewajibannya. Hanya saja bagi yang tidak sholat jenazah, maka dia tidak mendapatkan pahala fardu kifayah, kehilangan banyak pahala, kan rugi ya, pahalanya besar. Orang yang mau menyolati jenazah kemudian mau mengantarkan sampai ke kuburnya mendapatkan pahala 2 qirot. Kalau sholat saja 1 qirot. 1 qirot itu 2 qirot itu kata Nabi mithlu ya al-jabalainil azimain, seperti 2 bukit yang sangat besar. Jadi 1 qirot itu 1 bukit, 2 qirot 2 bukit. Mohon maaf para jemaah ya, kalau nanti panjenengan datang untuk bertakziah, apakah keluarganya
apakah jamaah kajian yang bersama kita meninggal dunia, atau teman kita, atau tetangga kita, masyarakat kita, tolong ya, dari rumah itu sudah berwudu. Yang aneh itu banyak yang saya tidak punya wudu. Ada yang lucu lagi, saya tidak bawa baju yang bersih. Namanya takziah itu siap-siap kita apa? Mensolati jenazah. Kalau panjenengan lupa, tidak hafal, yang tidak hafal untuk doanya, saya sampaikan mudah. Takbir dulu, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Setelah itu baca apa? At-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Al-Fatihah. Saya yakin semua orang Islam hafal Al-Fatihah kecuali yang tidak pernah sholat. Ini yang tidak hafal adalah yang tidak pernah sholat. Kalau menjaga sholat, insya Allah ta'ala hafal. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, membaca sholawat. Kalau tidak hafal berarti juga tidak pernah sholat. Itu ya kan? Masa sholawat tidak hafal? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang lengkap ya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau yang mau ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup, boleh. Kemudian takbir lagi yang ketiga. Tidak hafal tidak apa-apa, karena jarang-jarang sholat jenazah. Tidak mesti ada sepekan sekali, ya kan? Beda dengan sholat 5 waktu. Wajar kalau tidak hafal. Ya kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Tidak hafal, tidak apa-apa. Baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, diulang-ulang kata guru-guru kami. Ya. Ini sebagian ulama-ulama Makkah, di antaranya Mufti Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al-Ajlan, cukup baca Allahumma ighfir lahu warhamhu diulang-ulang sampai imamnya takbir lagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau misalnya bingung, ini mayatnya Ustaz saya bingung ini, kalau perempuan pakai apa, laki-laki pakai apa, semuanya boleh kata Syekh. Mau Allahumma ighfir lahu, mau Allahumma ighfir laha, semuanya benar. Misalnya saya kadung Allahumma ighfir lahu, ternyata mayatnya perempuan. Perempuan itu kalau sudah meninggal jadi mayit enggak? Mayit. Tanya Mas Waris, Mas Wajar yang pernah belajar bahasa Arab, atau teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab. Mayit itu lafadznya lafadz mudzakkar. Jadi boleh pakai hu, karena mayit itu mudzakkar. Saya kadung mendoakan Allahumma firlah, ternyata mayitnya laki-laki. Orang kalau sudah meninggal jenazah bukan? Jenazah. Kalau jenazah ada ta'mar butohnya, berarti boleh firlah. Itu fatwanya ulama-ulama Mekah, bukan fatwanya saya, bukan ngarang saya. Sampai kalau nggak percaya tanya ke Mekah sana, pergi umrah atau haji, tanya ke sana. Itu nanti dikira saya ngarang. Ya. Makanya kalau kita dihantam Allahumma ighfir lahu pasti benar sudah. Karena semua mayit, mau laki mau perempuan mayit semuanya. Kalau sudah mayit ya bentuk kata-katanya, kita bukan melihat orangnya, bentuk kata-katanya boleh. Ya. Kalau lihat orangnya bagus, kalau ngerti bahasa Arab, Allahumma ighfir lahu, oh laki-laki, Allahumma ighfir laha, perempuan, begitu, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan kita sudah doanya lupa, bingung laki-laki perempuan bagaimana, yang penting baca. Ini kalau tidak dipermudah begini, akhirnya masyarakat tidak mau sholat jenazah. Di beberapa tempat, mohon maaf, kami bersama santri itu, kalau seandainya kami tidak datang bersama santri, yang nyolati hanya Pak Mudin saja. Pak Mudin dengan keluarganya 1-2. Monggo saudara-saudara Pak Mudin gitu, monggo enggal-enggal nyolati jenazah yang dereng wudu, monggo wudu rumiyin. Tidak ada yang maju. Padahal orang-orang itu depan rumah banyak duduk-duduk ngobrol-ngobrol, ngerokok dan seterusnya. Ada yang di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan. Tidak ada yang menyolati. Maka saya harapkan ya jamaah kajian Ngantang ini masjid apa namanya? Bani Napsia di Ponpes, kita sebut Ponpes saja, atau Ma'had Ummu Salamah ini ya, radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan mudah-mudahan akhwat-akhwat yang belajar di sini kelak bisa meneladani Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ummu Salamah itu cantik dan salihah. Loh, bener. Saya sudah ngaji di Kediri. Ummu Salamah itu di antara istri Nabi yang cantik ya. Selain Sofia itu cantik beliau. Walaupun sudah sepuh tapi cantik. Wanita itu kalau sudah cantik itu sampai tua pun masih kelihatan cantiknya ya. Tapi insya Allah semua wanita cantik.
menurut suaminya masing-masing. Ya mesti ya. Mosok aduwe karani bojone gak ayu le repot ya. Enggak boleh memuji istrinya orang, istrinya sendiri dihina, tidak boleh. Sampai sing pilih dhewe kok. Ya. Jadi seperti itu. Mudah. Habis itu takbir lagi, boleh tidak baca, boleh baca. Bagaimana kalau tidak baca? Enggak apa-apa, takbir lagi, diem, kemudian salam. Salam boleh sekali, boleh 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah cukup. Kalau kanan kiri silahkan. Ya itu. Gampang kan sebenarnya? Gampang sholat jenazah. Ya tapi itulah, manusia biasanya itu mereka tidak mau karena tidak biasa. Maka jamaah ini harus, kalau ada jenazah dan kita ada di situ, semua nyolati, Pak. Ahlus sunnah itu begitu, semangat nyolati. Saya lihat kalau di masyarakat itu kalau yang meninggal kiai atau ustadz baru banyak menyolati. Kalau masyarakat biasa, ya Allah, sulit mencari orang menyolati. Harusnya kita mau masyarakat biasa, selama yang meninggal masih muslim, muslimah, yuk kita sholati sebagai syiar Islam. Panjenengan datangi, jangan begini, ustadzku bukan jamaah saya. Loh, itu tetangga panjenengan? Iya. Muslim? Iya. Muslimah? Ya, sholati. Disolati. Yang penting ahlul kiblah. Jadi selama ahlul kiblah, karena kita tidak boleh berhizbiyah. Jadi tahazub tidak boleh, beberapa kelompok-kelompok tidak boleh. Siapa yang meninggal, selama meninggalnya bawa iman, disolati. Adapun bagaimana dia meninggal kita tidak tahu. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Kewajiban kita adalah menyolatinya, dan kita ingin mendapatkan pahala menyolati jenazah. Kita kembali kepada syahadat tadi. Jadi terjemahannya apa para jemaah? Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan atau tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini saya bacakan di sini para jemaah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadil kalimah mustamilatun ala ruknain. Kalimat ini memiliki 2 rukun. Jadi kalimat ini mengandung 2 rukun. Al-awwal, rukun yang pertama, la ilaha. Kalimat yang berbunyi la ilaha. Apa yang dimaksud la ilaha? Wa huwa nafyul uluhiyatil haqiqiyyati an ghairillah, yaitu menafikan, meniadakan ya al-uluhiyah, penghambaan, al-haqiqiyah yang sebenar-benarnya, an ghairillah, kepada selain Allah. Ada orang itu menghamba kepada selain Allah tapi penghambaannya tidak benar. Ada kan manusia yang menyembah patung, banyak. Menyembah matahari masih ada, ya, menyembah bintang masih ada, menyembah dewa-dewa masih ada, menyembah manusia masih ada, menyembah orang-orang soleh masih banyak. Tapi penyembahan mereka, ya, peribadatan mereka benar atau salah? Tidak benar. Karena yang disembah makhluk seperti mereka. Terkadang yang disembah itu lebih hina dibandingkan mereka. Ada yang menyembah sapi, ya Pak, ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah di beberapa tempat ya, kera, ada yang menyembah kera. Ada yang menyembah tikus, tikus disembah. Naudzubillah min dzalik. Ada yang menyembah ular. Sebagian kelompok itu menyembah ular. Jadi ular itu jadikan apa? Sebagai sembahannya. Atau ular naga atau apa ya. Ada yang naudzubillah min dzalik menjijikkan, menyembah kemaluannya wanita. Jadi patungnya wanita telanjang. Yang disembah adalah kemaluannya wanita itu. Naudzubillah min dzalik. Itu orang kalau jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua bentuk penyembahan kepada selain Allah itu penyembahan yang tidak benar, bukan yang hakiki. Yang hakiki hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya satu-satunya yang Maha Mencipta hanya Allah. Selain Allah makhluk semuanya. Selain Allah adalah makhluk. Manusia makhluk, malaikat makhluk, jin makhluk, ya. Para nabi makhluk, orang-orang soleh makhluk, para wali makhluk, semuanya makhluk. Hewan makhluk, tanam-tanaman, pohon-pohon besar makhluk. Kan ada orang yang menyembah pohon besar ya, pohon-pohon tua, pohon beringin dan seterusnya. Di tempat saya roboh pohonnya, dulu disembah-sembah itu di masa kecil saya, terus roboh. Nah, dari Tuhannya sudah roboh. Nah, ini. Yang lucu itu ada di kampung. Saya dulu tinggal lama di kampung itu, Pak. Ya, tinggal lama di kampung itu dari 2006 sampai 2017. Ya, saya baru pindah sampai 2019 atau 20. Saya baru pindah 2 tahunan ini. Ya, di kampung itu ada pohon
Pohonnya ini tumbuh di dekat kuburan punden. Tahu punden? Yang diyakini dulu membuka desa itu, yang babat desa tersebut. Jadi membuka, ya. Kalau di Kediri namanya yang babat. Kalau di sini namanya apa? Bedah Kerawang itu nopo? Yang Baurso, betul ya itu. Yes, sama, yang Baurso. Jadi pundennya itu ada kuburannya mungkin 2 atau 3, dan orang-orang kalau suro itu ke situ. Jadi di situ melakukan topo di situ, bertapa di situ, itikaf di situ. Ya, itu pohonnya roboh. Ada hujan roboh karena sudah tua pohonnya. Tidak ada yang berani memotong, padahal menghalangi jalan. Jadi orang-orang lebih baik memutar daripada memotong pohon itu. Alhamdulillah, kepala desanya, Pak Lurahnya sudah ngaji kita, dan sering rumahnya dibuat pengajian, musolanya bapaknya Pak Lurah juga dibuat pengajian. Langsung Pak Lurah sendiri ambil gergaji, dipotong sendiri. Tidak ada yang berani motong. Nah ini karena apa? Mereka jauh dari tauhid. Apa yang ditakutkan, Pak? Kualat nanti gergajinya putul, ya tidak ya. Jadi kualat dari seterusnya tidak ada ya. Waktu itu dipotong oleh Pak Lurahnya. Saya pas di Saudi, Pak. Tidak ada yang berani motong. Jadi takut nanti ketemplean jin dan seterusnya. Karena pohon itu diyakini apa? Pohonnya punden ya. Diyakini pohon keramat. Ini masih banyak di masyarakat kita. Maka penyembahan kepada selain Allah itu penghambaan yang tidak benar. Ini berdasarkan syahadat kita la ilaha illallah. Dan kalau kita ngaji seperti ini, Pak, ini kita tidak sedang menghina siapapun. Kita sedang menjelaskan Islam kita ini loh. Nah kalau kita ini, saya misalnya sebagai seorang ustadz atau dai, tidak menjelaskan Islam yang benar, anak-anak kita nanti tidak tahu Islam yang benar, akhirnya mengikuti ajaran di luar Islam, gitu loh. Makanya ngaji seperti itu kan tidak ada yang dipaksa ya. Panjenengan buatan kula paksa harus bersahadat. Tapi kalau panjenengan bersahadat dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di dunia juga tentram, di dunia hidupnya bahagia, apalagi nanti di akhirat. Kalau dia mau hidupnya ini bersahadat, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun yang kedua, ats-tsani adalah illallah. Jadi rukunnya ada 2. Rukun pertama apa berjamaah? La ilaha. Ini ar-ruknul awal. Ar-ruknul tsani, rukun yang kedua apa? Illallah. Jadi la ilaha illallah ini ada 2 rukun. Yang pertama la ilaha, yang kedua apa? Illallah. Apa makna illallah? Wa huwa itsbatul uluhiyati, yaitu menetapkan penghambaan atau penyembahan al-haqiqiyati yang sebenarnya lahu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Perkasa dan Maha Besar, wahdahu semata. Jadi yang berhak disembah hanya siapa? Allah. Makanya kalau kita mengartikan rukun yang pertama, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, berarti kita nafikan, kita tiadakan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ini bukan berarti kita tidak mengakui ada yang disembah selain Allah. Ada banyak. Pohon tadi ya, pohon apa? Jin ini seperti Nyi Roro Kidul itu jin ya. Jin. Di Indonesia kan setannya macam-macam ya. Mungkin setan yang paling banyak di dunia di Indonesia. Di luar negeri paling itu Dracula, paling itu kan ya. Apa namanya? Vampir itu. Di Indonesia coba. Pocong, genderuwo, sundel bolong, apa? Nini pelet, kuntilanak, apalagi? Hah? Apa? Badaluwe, di mana itu? Di Banyuwangi, Badaluwe. Itu yang di Jakarta itu apa itu? Yang di Jakarta itu loh, perempuan apa? Yang di Jakarta itu, yang di jembatan si Manis, jembatan Ancol. Macam-macam ya setan ini. Ya, tergantung daerahnya masing-masing. Jadi nampaknya Indonesia ini cocok untuk dihuni oleh setan. Mungkin ada perumahan setan di Indonesia ini. Jadi, dihuni setan ini, cocok dihuni setan. Ya Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mentauhidkan Allah, setan-setan itu ya tidak lagi disembah ya, tidak lagi diibadahi. Tidak ada ya yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah paham ya para jamaah? Rukun pertama adalah la ilaha ya, rukun kedua illallah. Tapi ingat, ketika kita mentalkin seorang yang hendak meninggal dunia, talqin kita harus lengkap.
Bagaimana lengkap itu? Ya, talkinlah apa? La ilaha illallah. Saya tadi melihat video, ya, video para jemaah, seorang ibu yang sekarat kematian sampai wafatnya. Saya tunggu sampai, jadi saya lihat videonya itu sampai wafatnya. Ditunggu oleh banyak keluarganya. Sayangnya yang menunggu itu tidak mengerti ilmu. Jadi kalau kita menunggu orang yang hendak meninggal dunia, jangan semuanya mentalkin. Cukup satu orang yang fasih, yang dia mentalkin dengan pelan. Ini saya pelajari loh ini. Saya diajari oleh ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana cara mentalkin yang benar. Pertama, cukup satu orang. Yang kedua, talkinnya lengkap. La ilaha illallah. Yang ketiga, pelan. Kalau sudah sekali ditalkin, tunggu sampai dia mengucapkan dulu. Kalau tidak ada reaksi itu bisa lisannya umi itu bergerak-gerak, atau lisannya mengucapkan, atau matanya mengedip, atau kepalanya mengangguk, atau tangannya diangkat di atas. Kalau tidak ada isyarat-isyarat ini semuanya, maka ulangi lagi talkinnya, pelan lagi. Kalau dia sudah mengucapkan, jangan ditalkin lagi. Kalau sudah mengucapkan, misalnya dia mengatakan la ilaha illallah, tunggu sampai les kalau orang Jawa. Tunggu sampai hilang apa? Nafasnya, sampai sudah tercabut nyawanya. Karena itulah ucapan dia terakhir. Jangan diulang-ulang. Jangan sampai, mohon maaf ini ya. Ini kalau guyonan saya, sudah mengucapkan kemudian kita tuntut lagi. Aku wis, lah terakhirnya aku wis nanti. Terakhirnya apa? Aku wis mau tak. Nah, tak waca. Wis tak ucap nih mau. Wis tak onek nih lah. Akhirnya terakhirnya aku wis lah itu. Maka kata para ulama tidak boleh diulang lagi, tidak boleh. Ini perlu ilmu, Pak. Sekedar mentalkin itu harus punya ilmu. Ini saya diajari oleh para ulama. Kalau sudah mengucapkan, diam, tunggu sampai meninggal. Karena apa? Hadis Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Maka tunggu sampai meninggal. Kalau sudah. Bahkan para ulama mengatakan, kalau dia mengangkat jarinya begini karena dia keluh itu tidak mampu lisannya mengucapkan, sudah, berarti sudah bersyahadat dia. Atau dia mengangguk, sudah. Karena kadang-kadang lisannya tidak bisa mengucapkan. Beberapa penyakit itu lisannya tidak bisa digerakkan, Pak. Maka cukup itu, jangan ditalkin terus. Cukup itu. Ini caranya. Dan diusahakan dibisikkan di telinga kanan dengan pelan. Jangan keras-keras. Ya, jangan terlalu cepat, pelan-pelan ya. Dan yang mentalkin orang yang punya ilmu agama, diusahakan demikian. Yang lain menunggu saja. Kalau yang lain misalnya kata sebagian ulama kita, mau baca Quran silakan. Baca Quran di luar. Tujuannya apa? Supaya Allah mudahkan ruhnya keluar. Boleh. Mau surat apa saja. Walaupun tentang surat Yasin didhaifkan oleh para ulama hadisnya. Tapi jangan membacanya di dekat jenazah itu. Kalau mau baca Al-Quran supaya dimudahkan. Tapi kalau tidak baca Quran cukup talqin saja. Karena hadisnya yang sahih adalah cukup ditalqin saja sampai orang itu betul-betul meninggal dunia. Karena sudah datang waktu adzan, silakan muadzin untuk mengumandangkan adzan lebih dahulu. Sesudah adzan kita lanjutkan kajian kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemudian di sini Syekh Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah taala, beliau menyebutkan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan qala subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat nomor 26 dan 27, Allah menyatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahandanya. Siapa namanya? Azar. Tapi ayahnya Ibrahim tidak mau beriman, tidak mentauhidkan Allah, justru menjadi tokoh gembong kesyirikan. Maka di sini Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW selaku cucunya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim mengatakan li abihi, kepada ayahandanya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Apa yang dikatakan Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani, sungguhnya aku, bara'un, aku berlepas diri, mimma, dari apa-apa, ta'budun, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi. Kata-kata innani bara'um mimma ta'budun ini adalah makna la ilaha, persis. Jadi apa yang dikatakan Ibrahim ini persis dengan syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena para nabi dan rasul itu semuanya sama, disuruh untuk mendakwahkan tauhid, diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-27, illalladzi fatarani. Ini adalah makna dari illallah, sama. Illalladzi, kecuali dia yang fatarani, telah menciptakan diriku. Siapa yang telah menciptakan diri Ibrahim? Ya Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Al-Khaliq yang maha menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin. Sesungguhnya dialah Allah yang akan memberi hidayah kepadaku. Jadi Ibrahim ini di sini menyatakan tentang tauhidnya beliau. Jadi akidahnya Ibrahim. Makanya Ibrahim itu dikatakan Imamul Muwahhidin. Ini gelarnya Ibrahim, imamnya ahli tauhid. Jadi Ibrahim ini adalah Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Coba, beliau dibakar gara-gara apa? Tauhid. Dikarenakan apa? Tauhid, Ibrahim dibakar. Dan ahli tauhid, lihat, walaupun dohirnya, badannya dibakar, dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, yang gejolaknya besar, tapi ternyata Allah berfirman menyelamatkan ahlu tauhid. Allah berfirman bagaimana? Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu wahai api bardan, dingin. Ya Allah yang maha menciptakan api. Api itu hakikatnya panas, tapi ketika diperintahkan untuk menjadi dingin, jadi dingin. Wassalaman, dingin dan menyelamatkan, menjadi penyelamat ala Ibrahim, atas Nabiullah Ibrahim.
maka api pun menjadi dingin ketika itu. Ini lihat Ibrahim. Dan ini adalah dalil yang sangat kuat dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan hamba-hambanya agar mentauhidkan. Kemudian ada juga di catatan saya di sini, insyaallah ayatnya banyak yang hafal ya para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan nanti dibuka dalam surah An-Nahl ayat 36. Ayatnya insyaallah sudah sering dibacakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini juga dalil la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, tapi diungkapkan takbirnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ungkapannya dalam bentuk yang lain, tapi intinya adalah la ilaha illallah. Coba kita terjemahkan dulu supaya kita faham. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ba'atsna, kami Allah telah mengutus, fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang utusan. Jadi setiap umat yang pernah hidup di buminya Allah ini sudah pernah diutus kepada mereka seorang utusan Allah. Apa misi dakwahnya? Apa para jamaah yang diserukan? Nopo ingkang dipun soroake, ingkang dipun dakwahaken kalian para utusan ingkang sampun nanti dipun utus Allah Subhanahu wa taala dumateng masing-masing, dumateng saben-saben kaumipun, umatipun. Anik budullah. Ini kalau kita tahu artinya, masya Allah. Anik budullah, hendaknya kalian semuanya menyembah Allah. Jadi disuruh menyembah Allah. Dan memang dakwah tauhid itu pada jamaah ya gampang-gampang susah. Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Jangan mengatakan gampang, jangan mengatakan susah. Ya gampang-gampang susah itu yang pas ya. Mudah kalau dimudahkan Allah, susah kalau belum diberi hidayah. Yang penting terus. Alhamdulillah ya, sejak saya mengenal sunnah para jamaah, itu saya terus mendakwakan tauhid dan tidak bosan-bosan. Bahkan seperti ini bisa jadi nanti saya ulang lagi. Waktu saya bahas apa nanti saya ulang lagi. Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang belum paham gitu. Masih banyak yang belum paham. Contohnya ya, contoh ketika dia mau menikah atau dia mau menikahkan, misalnya ada bapak-bapak mau menikahkan putrinya atau putranya, itu masih banyak yang datang kepada orang tua tanya, ini wetonnya kedua mempelai sudah pas atau belum? Ya tak? Begitu biasanya. Yang tanya wetonnya dulu. Kalau nanti misalnya calon perempuannya itu lahirnya pas hari geblaknya mbahnya, hari meninggalnya mbahnya, itu naasnya ya, itu tidak boleh itu. Kalau di Kediri tidak boleh. Harus dicari perempuan lain yang lahirnya tidak pas hari meninggalnya mbahnya. Katanya nanti sial. Kok ada-ada saja ya, nah? Ya. Bagaimana kalau orang yang sudah lupa hari meninggalnya mbahnya, gimana ya? Gitu. Ya ini tidak dicarati. Kan banyak yang lupa kita ya, tak? Lupa kita, banyak yang lupa ya. Jadi masya Allah, sampai demikian. Yang lucu lagi, kalau kakaknya sudah dapat kulon kali barat sungai, adiknya tidak boleh dapat barat sungai, harus timur sungai. Dan sing disenengi sing kulon kali ya, mosok kon golek wong itu sing etan kali, wong sing ayu sing kulon kali gitu. Lah itu lah. Kok aneh gini? Masih ada ini di banyak. Nah, nanti katanya dukun bisa nanti. Pokoknya sampean gowo rene duit, nggo ugo rampene tak totone lah gitu ya. Ugo rampene tak totone lho. Jadi kan mesti tanya saya, Gusus kok apal gitu loh. Ya aku ya apal, bukan mantan aku tapi apal aku, ngono-ngono kuwi semua apal aku. Biar kumpulanku wong ngono kuwi dulu saya. Kumpulan saya orang-orang begitu-begitu saya dulu. Jadi kok tak totone ugo rampene wis gon duit 2 juta ini cukup. Mboten kirang bos cukup itu. Pokoknya udah siji ora. Nanti terus katanya digelundungkan itu. Digelundung nih, jadi tahu digelundungkan di apa ya digelundung? Maksudnya digelundungkan itu nanti yang laki-laki itu ya, nanti ketika di sana tidak boleh temu di rumahnya perempuan itu, ditemukan di rumah yang lain gitu loh. Jadi kalau temu di rumah itu nanti celaka, karena sudah sama-sama dapat apa barat sungai ya. Itu biasanya minimal itu dukunnya minta untuk beli ayam, beli apa, nanti ayamnya dilempar di sungai itu. Ya itu zaman saya masih kecil itu ayamnya buat rebutan anak-anak. Ya. Nah dulu kita tidak tahu hukumnya. Ya kita mengatakan ojo, gak oleh kui. Boleh pak. Kalau ayamnya masih hidup saya bebas mengatakan.
ayam itu walaupun untuk sajen, kalau masih hidup boleh, kalau sudah mati tidak boleh. Kalau sudah berupa ingkung itu tidak boleh kita makan. Kalau sudah untuk sajen, untuk sesaji, kalau itu sudah ayam yang sudah mati, sudah dimasak, tidak boleh kita makan karena sudah untuk selain Allah. Tapi kalau masih hidup, ayam hidup, seperti larung sesaji itu kadang-kadang kambing masih hidup di larungnya, itu tangkap aja di bawah. Lumayan ya, wedhus larang ya. Itu lumayan, sampai tangkap ya. Tapi sampean juga gawe sarung kok kopiah ngene iki, wah iki wong bani nafsu ya, jangan ya. Ya sampean macak sing rada anu lah kayak wong preman gitu lah. Sing penting tangkap kok go mulih, gak apa-apa kata si Bebras. Termasuk uang itu boleh. Uang. Tapi kalau makanan seperti apem, telur dan seterusnya tidak boleh. Itu hanya boleh dikasihkan ayam ya, kasihkan hewan. Dimakan oleh kita tidak boleh karena sudah menjadi sajen. Kalau sudah menjadi saji tidak boleh dimakan. Ini perlu kita pelajari para jemaah. Jadi dalam Al-Quran kita disuruh apa? Menyembah Allah. Ani budullah. Para nabi dan para rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah oleh kalian siapa? Allah. Wastanibu taghut, dan jauhi oleh kalian at-taghut. Taghut itu kata Imam Malik, kullu man ubida min dunillahi wa waradin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho. Taghut itu apa? Kullu ma ubida min dunillahi fa huwa radin, kata Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, imam dari hijrah. Semua yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Maka kita tidak boleh menyembah taghut. Kita disuruh menjauhi segala yang disembah selain Allah. Yang kita sembah hanyalah Allah, sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Kita baca tafsirnya ya. Ini saya sebutkan dari tafsiran para ulama. Qala nukhbatun minal ulama. Surat apa tadi? Surat An-Nahl ayat 36. Saya bacakan dari tafsir yang paling ringkas, tebalnya segini, Tafsir Al-Muyassar. Ini saya catatkan di sini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Sungguh benar-benar kami telah mengutus di setiap umat itu sabaqat, umat-umat yang terdahulu, rasulan, seorang utusan, amiran lahum, di mana utusan itu menyuruh mereka biibadatillahi, untuk menyembah Allah. Jadi tidak ada nabi dan rasul itu yang menyuruh menyembah selain Allah, tidak ada. Maka bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayah menjadi ahli tauhid. Dijaga Pak, hidayah ini dijaga. Panjenengan istiqomah, insya Allah bahagia. Karena kita ini para jamaah, kalau tidak menjadi ahli tauhid itu hidupnya mesti pontang-panting itu. Ini takut. Nanti itu tadi belum itu baru wetonnya nggak cocok. Nanti kalau sudah cocok weton, golek dino sing apik. Nah, itu. Kalau sudah ketemu hari baik, golek sangate, nah, itu. Sangat. Mriki nggih sami. Sangat itu ngeten nggih, sangat itu. Pernah saya menghadiri, pernah itu. Dan saya disuruh, saya biasanya namanya ustadz ya, kiai, di mana saja dai itu. Itu biasanya kalau enggak disuruh serah ya terima. Lek gak ngoten mau itu hasanah. Lek gak ngoten double. Saya pernah terima mau itu hasanah, doa double. Tapi amplopnya wis siji. Jadi double tugasnya amplopnya wis siji. Kudune kan amplopnya telu no. Serah atau terima, harus mau itu hasanah, dongo lah ngono baru pas. Kayak masih siji ya. Alhamdulillah cento. Tuh, enggak ini guyon. Jadi saya tunggu Pak, jam 11 malam itu dereng terus baik, sangatnya dereng. Jam 11 malam belum temu Pak. Belum temu lah, kayaknya sudah ngantuk ya. Sesuk mulang bocah-bocah santri ya repot ini, sudah ngantuk kita. Jam 11 malam. Dan pernah itu sampai mau malam tuh. Akhirnya saya tinggal. Pernah juga Jumatan, sudah mendekati jam 11 saya tinggal juga. Saya pamit nuwun sewu nggih, sing nitune mawon kula digentosi mawon mboten napa-napa lho. Ki napa Ustaz? Ngapunten badhe Jumatan ya, kene arepe khotib ya, go ngatus barang ya telat nang Jumatan. Lah, kita ini persiapan Jumatan tuh harus jam 11 sudah mulai mandi ya. Apalagi kita khotib. Wah, tunggu sangatnya. Sangat apa gitu nih? Sangat malam sekali. Jadi sangat itu saat ya, saat kalau sangat orang Jawa bilang sangat. Saat itu kan waktu ya. Jadi nunggu pasnya itu loh. Gak tahu dari mana itu. Ya itu gara-gara datang kepada orang yang tidak pintar itu. Ya. Orang pintar atau orang yang tidak pintar? Nah, datang kepada para tidak normal itu. Iya, paranormal ya gak ngono. Normal itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan sunnah.
Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada para dukun dan para tidak normal. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Benar, tetap saya tuh begitu Pak. Ya, mudah-mudahan diberi hidayah. Itu seperti yang viral itu, nggak usah disebut ya. Udin nggak usah disebut ya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada Gus Samsudin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, beliau ini sudah kelihatan sunahnya, jenggotnya senek, tinggal rambutnya dipotong sebahu ya, terus celananya ora isbal, terus dia disuruh mempelajari tauhid, insya Allah jadi ahlus sunnah. Siapa yang bisa mendakwai ya? Datang ke Blitar ya. Perlu itu loh, bener lah, perlu didakwai Pak. Saya punya kiai itu, Kiai Haji Badri Ismail dari Pare. Itu dakwai dukun Pak, dan tobat dukunnya itu. Padahal dulu itu kalau berhasil itu kunci Pak, oleh kunci. Orang kuncinya tok sak motore. Jadi bayarannya itu kunci motor gitu apa. Setelah didakwai itu tahu nggak Pak Teman? Saya lihat sendiri. Beliau tuh keliling naik motor, ada gerobaknya itu cari rongsokan loh. Padahal mantan dukun itu. Duitnya wah kayak golek rongsokan. Dia tinggalkan dunia perdukunannya setelah tobat. Tiap hari dia ada di masjid. Meninggalnya alhamdulillah. Jenggotnya lebat, celananya cingkrang, ngaji sunnah, alhamdulillah sampai wafatnya. Dukun dulu, dukun terkenal. Diberi hidayah. Ini perlu ya. Dukun-dukun itu didakwahi. Harus ada yang berani Pak. Kalau tidak ada yang berani, mereka tidak dapat hidayah. Diberi penjelasan, dijelaskan tentang tauhid. Terus gak usah disinggung-singgung. Pokoknya dijelaskan tentang tauhid ya. Tauhid terus. Insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah. Ini tadi saya lanjutkan dulu tafsirannya ya. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, wa ta'atihi, dan mentaati Allah wahdahu semata, wa tarki ibadati ghairihi, dan meninggalkan penyembahan selain Allah, minasyayatin, menyembah setan-setan, wal authan, dan berhala-berhala. Para nabi menyuruh umatnya untuk meninggalkan penyembahan kepada setan dan berhala. Ada loh menyembah setan itu. Ya, contohnya ya menyembah Nyi Roro Kidul itu setan itu. Jadi jin yang sudah menjadi setan gitu. Kemudian wal amwat, dan juga orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menolong orang yang berdoa memohon kepadanya, menolong diri sendiri saja tidak bisa. Kalau orang yang sudah mati itu bisa berbuat, mestinya dia bisa mandi sendiri, berangkat ke kuburan sendiri, ngeduk kuburan sendiri, ya tak? Ya bener loh. Nah ini bukan guyon ya tak? Wah dia tidak bisa. Buktinya dia minta disolati. Coba orang sealim apapun, ada yang tidak, kalau betul saja disolati mati, ada yang begitu? Minta disolati semuanya. Santri ini kabeh kok nyolati ya tak? Kalau meninggal tidak ada yang tidak mau disolati, tidak ada. Orang yang ngerti loh ya, semua minta disolati, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan minta disolati orang, ya, minta dikafani, wagiri dalika, dan selain itu, mimma yuttakhadhu min dunillahi waliyan, dari apa-apa yang dijadikan sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang terakhir sebagai penutup, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat nomor 25. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah mengatakan, wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, kata Allah, min qablika, sebelum dirimu, min rasulin, seorang utusan, illa, kecuali. Jadi Allah mengatakan tidaklah kami mengutus sebelum dirimu wahai Muhammad seorang utusan pun, illa, kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku semata. Para ulama mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelum dirimu, ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, min rasulin, seorang utusan pun dari rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ma'budu bihaqqin, sesungguhnya tidak ada sembah yang berhak disembah, illallahu, kecuali hanya Allah Ta'ala, fa akhlisu, maka murnikanlah, al ibadata lahu, ibadah itu hanya untuknya, wahdahu, semata. Makanya syirik itu ibadahnya tidak murni hanya untuk Allah. Kan kita disuruh lillahi ta'ala. Lah kalau untuk
Nyi Roro Kidul berarti li Nyi Roro Kidul gitu. Li apa? Tergantung li wit-witan sing gede. Nah, li watu. Nah, gitu kan. Li segoro gitu. Bukan lillahi ta'ala, gitu kan. Lil jin, lil malaika, lil wali, lil hajar ya ta? Lil bahar, lil nahar, lil syams, bukan lillahi ta'ala. Namanya lillahi ta'ala ya hanya untuk Allah segala ibadah kita. Maka mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini di Masjid Bani Nafsiyah rahimahullah di pondok pesantren di lingkungan Ponpes, mudah-mudahan pondok ini mudah-mudahan nanti besar Pak, besar insyaallah, punya universitas ya, punya SD sampai SMA, jangan dirikan, sudah waktunya. Wis gak apa-apa muridnya siji loro ya nah. Dari TK dulu, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Tapi yang belajar di sini menghafal Quran, masya Allah, indah sekali hidupnya. Karena generasi kita ini harus dididik supaya nanti kalau mereka boleh nanti, misalnya di sini bukan hanya fakultasnya agama, ada fakultas pendidikan agama Islam, ada fakultas misalnya syariah, jurusan misalnya qadha, misalnya peradilan, ada misalnya fakultas kedokterannya, silakan loh. Orang Islam harus punya seperti itu Pak. Ya, dan kita ini ahli sunnah kekurangan fakultas ekonomi, tapi yang ngajar orang-orang yang ngerti sunnah gitu loh. Nggak diajari ekonomi cara apa liberal, cara barat, ekonomi apa kapitalis dan seterusnya. Ekonomi yang Islam ya. Kita ajari dokter-dokter begitu, diajari cara Islam, kedokteran yang Islam. Jadi mohon maaf ya, beberapa negara itu membolehkan kedokteran itu digabung. Jadi antara kedokteran modern dengan apa? Dengan ini apa namanya? Dengan kedokteran cara Islam, tibun nabawi, pengobatan cara Islam. Tapi ada sebagian yang tidak mau. Kenapa? Karena guru besar yang mengajar di fakultas kedokteran itu tidak ngerti agama. Kalau yang mengerti agama tidak apa-apa, digabungkan malah bagus. Setelah dibekam, misalnya minum obat dari dokter, bagus ya tak? Nah, seperti itu nggak ada masalah. Tapi orang sekarang mengatakan begini loh, ojo sampai lah wis bekam ya bekam, ngombe obat dokter, Kak, tidak boleh, di double itu boleh, tidak ada masalah para jemaah. Ya, tidak ada masalah. Saya pernah di Saudi Arabia itu sakit, ya. Terus kemudian kebiasaan saya itu minum zam-zam, minum apa habatus sauda, ya dan seterusnya. Kemudian di rumah sakit dikasih obat-obatan apa? Kimiawi ya, pil, ya kemudian apalah, ada yang sirup dan seterusnya. Terus ada dokter India Muslim, saya tanya, Pak dokter ya pakai bahasa Arab, Pak dokter boleh nggak zam-zam dibawa masuk sini? Sebenarnya nggak boleh, tapi kalau antum pengen saya ambilkan, tolong taruh di bawah di tempat tunggu, nanti saya bawa ke atas. Jadi saya nggak dokternya, sebenarnya nggak boleh, boleh, jadi nggak ada masalah. Jadi zam-zam, kemudian dan seterusnya, perlu kita ya punya fakultas-fakultas demikian. Kemudian teknik, diajari apa teknik-teknik bagaimana pembangunan yang bagus. Karena sekarang ini mohon maaf, yang kuliah di teknik rata-rata agamanya tidak ditekankan. Sehingga ketika menjadi insinyur, membangun apa-apa itu dikurangi, semennya dikurangi, besinya dikurangi. Belum waktunya sudah roboh. Saya bukan memuji ya, tapi orang Belanda itu lebih jujur gitu. Belanda itu di tempat saya di Pari itu ada jembatan buatan Belanda Pak. Padahal jembatan ini kalau saya yakin tidak ada besinya. Sampai sekarang dilewati kendaraan besar-besar ya tidak rubuh. Tanpa besi loh ini zaman dahulu. Luar biasa mereka. Dan bangunan-bangunan Belanda di Pari itu ada yang jadi rumah sakit. Itu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Lah bangunan itu tukang-tukang saiki les. Wah, bro kabeh. Kapan dari masjid itu runtuh, Pak. Kerebek gitu. Ini jelas nih, ya kayunya dipangan, mesine dipangan, semennya dipangan. Wong saiki mangan semen bareng. Jadi kok jaranan ya. Jaranan mangan kocok, mangan semen, mangan wesi. Jaranan kalah ini. Jadi sampai mangan begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya ini. Perlu kita setelah belajar tauhid ini mengajarkan apa? Kepada umat, ya. Seperti itu. Ini yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kula matur nuwun dumateng takmir Masjid Bani Nafsiyah. Wonten niki wonten yayasanipun, wonten lan seluruh sedaya pengurus teras yayasan napa naminipun? Bidang Masyarakat Pisan.
bina masyarakat insani ngantang Malang lan ugi kula matur nuwun dumateng para sederek, para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat ingkang sampun kersa karaya-raya rawuh ing dalu menika ngrawuhi undangan pengaosan wonten Masjid Bani Nafsiyah. Mugi-mugi karawuhan kula panjenengan niatipun ikhlas karena Allah, namung pengin melajari nyinaoni agamanipun Allah, Al-Qur'an lan As-Sunnah ingkang menika dados warisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan ikhlas menika mangke pahala ganjaran saking Allah menika saged dadosaken abot aurat mangke timbangan amal kebajikan kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mangke ing dalem dinanipun kiamat. Mekaten ingkang saged dipun aturake menawi wonten pertanyaan monggo sekedhik mawon 1-2 pertanyaan monggo nggih. Ini ada hubungannya tadi jenazah. Nggih. Yang saya sampaikan tanyakan di surah 9 atau ayat 84. Ini masalah datangnya kalau orang ini tidak sholat itu bagaimana? Kalau di kuburan itu bagaimana? Ini ayatnya begini. Ayat 8. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Artinya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar pada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan ya. Baik, kula jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayatnya di sini nomor 84 Allah taala berfirman wala tusalli ala ahadim minhum, dan janganlah kamu wahai Nabi Muhammad menyolati seorang pun dari mereka mata abadan, yang meninggal dunia selama-lamanya. Jangan kau solati selama-lamanya. Artinya selama hidupmu jika ada yang meninggal dari mereka jangan kamu solati. Wala takum ala qabri, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka meninggal dalam keadaan mereka fasik. Jadi mereka meninggal dalam keadaan mereka fasik. Taib, dijelaskan di sini oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, yaqulu jalla thana'uhu, Allah yang maha besar pujiannya berfirman li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli, jangan kamu salat ya Muhammadu wahai Muhammad, ala ahadin, kepada seorang pun, mata, yang meninggal, min haula'il munafikina, dari orang-orang munafik ini. Jadi jangan sampai kamu menyolati orang-orang munafik. Sehingga pada jamaah ayat ini adalah ayat yang terkait dengan orang-orang munafik. Rasulullah SAW tidak boleh menyolati, dan betul beliau praktekkan ayat ini. Disebutkan di dalam riwayat athar bahwa Hudzaifah ibnul Yaman itu radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi SAW nama-nama orang-orang munafik. Karena Nabi Muhammad itu dapat wahyu siapa saja orang-orang munafik itu Nabi tahu, sehingga Nabi tidak pernah menyolati mereka. Jadi selama Nabi masih hidup, Nabi tidak pernah menyolati orang-orang munafik. Jadi kalau ada orang disolati Nabi, dipastikan orang itu bukan munafik, begitu. Akhirnya Hudzaifah ini, dia kan satu-satunya sahabat yang tahu. Sampai disebut beliau ini gelarnya sahibu sirri Rasulillah, pemilik rahasia Rasulullah. Umar, bahkan Abu Bakar sendiri tidak tahu.
Umar tidak tahu radhiyallahu anhu, Abu Bakar tidak tahu. Tapi Umar ini orang cerdas. Dikejar Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah, tolong sebutkan siapa orang-orang munafik. Hudzaifah menghindar. Kemudian datangi lagi, Hudzaifah, sudah. Kalau begitu saya tanya ini saja, tolong dijawab. Apakah aku termasuk yang disebutkan, termasuk nama orang-orang munafik? Jadi zaman dahulu para sahabat takut kalau dianggap orang munafik, karena tidak boleh orang munafik itu disolati. Itu tidak boleh disolati. Umar takut sekali kalau Umar ini hidupnya sebagai seorang munafik. Tapi Umar bukan munafik, Umar sahabi, sunni, ahlu sunnah. Hudzaifah berpaling. Hudzaifah tetap berpaling. Sampai kemudian Hudzaifah hanya menjawab begini, kamu tidak termasuk yang disebut. Jangan tanya lebih daripada itu. Diwanti-wanti oleh Hudzaifah, jangan tanya lebih daripada itu. Tapi Umar ini cerdas. Umar ini cerdas. Umar ini setiap kali ada orang meninggal di Madinah, itu nunggu Hudzaifah. Kalau Hudzaifah datang nyolati, Umar ikut nyolati. Cerdas lah. Karena tahu kan Hudzaifah ini pasti tidak akan menyolati orang munafik. Maka Umar itu nunggu Hudzaifah datang nyolati, Umar di belakangnya ikut nyolati. Nah, setiap kali ada orang meninggal begitu. Kalau ada orang meninggal Hudzaifah tidak datang, walaupun mungkin tidak datangnya Hudzaifah ada keperluan yang lain, Umar tidak mau nyolati. Sampai demikian itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking takutnya tergolong kaum munafik. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat itu mereka tergolong orang-orang munafik yang tidak berhak untuk disolati? Ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang tidak pernah sholat itu sudah jatuh kepada kekufuran, dan itu didukung oleh pendapat sebagian para sahabat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu jatuh kepada kekufuran atau murtad. Sebagian ulama mengatakan orang ini adalah mukmin tapi naqisul iman, imannya itu kurang. Jadi dia ini adalah orang-orang yang imannya kurang, tapi selama dia masih meyakini kewajiban sholat, wajib baginya untuk sholat, sebagian ulama mengatakan dia masih mukmin tapi naqisul iman. Kenapa demikian? Begini, mereka juga punya dalil bahwa nanti pada hari kiamat itu ada ahlun nar yang diambil. Dia tidak punya amal kebaikan kecuali iman. Berarti iman ini kan bermanfaat masih. Iman masih bermanfaat, masih punya iman. Walaupun mungkin pernah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan syariat yang lainnya. Dari situ ulama berbeda pendapat. Akhirnya sebagian ulama begini, kalau ada orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, itu boleh bagi tokoh untuk tidak nyolati. Penjelasan misalnya tokoh takmir masjid boleh untuk tidak menyolati. Untuk apa? Zajron, untuk peringatan gitu loh, supaya orang tidak menggampangkan meninggalkan apa? Sholat. Tapi biarkan orang umum untuk nyolati. Khawatirnya dia meninggalnya muslim gitu loh. Dia meninggalnya dalam badan muslim, mungkin sebelum meninggal dia taubat, bersahadat, kan kita tidak tahu. Ada pemuda Yahudi, dia sakit keras, didatangi oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Hei pemuda, katakan la ilaha illallah. Ini juga dalil yang kuat yang dipakai oleh Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan tidak kafir selama masih meyakini, karena ada dalil-dalil yang kuat juga. Kemudian pemuda ini melirik kepada bapaknya, sakit keras melihat bapaknya. Bapaknya mengatakan, taatilah olehmu anakku Abul Qasim, bapaknya Al Qasim. Tidak mau menyebut atik Rasulullah karena bapaknya Yahudi, tidak percaya dengan Nabi. Akhirnya pemuda itu karena disuruh ngikuti Rasul, dia bersahadat, langsung meninggal. Belum sempat sholat, belum sempat amal ibadah apapun, hanya apa? Bersahadat saja. Maka dari situ para jemaah, kita memang ahlu sunnah, selama orang itu belum jelas-jelas murtad dan belum jelas kemunafikannya, tetap disolati. Ini pendapat ahlu sunnah yang benar. Tapi tokoh boleh tidak nyolati. Untuk apa? Peringatan. Jadi jangan kalau jadi tokoh di masyarakat sampean ngeri ya, takziah tapi gak nyolati gitu loh. Loh kok Pak Yai atau Pak Ustadz atau tokoh Pak Iku, Pak Kaji gak nyolati ya? Biar untuk pelajaran. Kalau untuk pelajaran bahwa orang-orang yang tidak sholat itu jarang orang yang mau nyolati, begitu loh. Tapi jangan menghalangi orang untuk menyolati. Khawatirnya dia meninggal muslim, kita semua dosa. Karena tadi fardu kifayah itu masalahnya, fardu kifayah. Tapi kalau kita telah jelas-jelas tahu dia telah murtad, ya tidak boleh Pak disolati. Jangan disolati, didoakan aja tidak boleh. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib bapaknya meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasul hanya mengatakan apa? Wari abak,
kuburkan bapakmu. Tidak disuruh oleh Nabi waktu itu untuk memandikan, mengkafani dan menyolati. Suruh menguburkan saja. Walaupun di sini ada perbedaan di kalangan para ulama, boleh memandikan, boleh mengkafani, tapi jelas ulama sepakat tidak boleh didoakan dan disolati karena meninggalnya non muslim. Ini bukan keras ini sebenarnya. Ini justru sayang. Kalau saya sampaikan seperti ini, saya sayang supaya orang itu mau masuk Islam gitu loh. Kalau nggak disampaikan, orang akhirnya meninggal di atas kekafirannya, kasihan mereka. Nanti di akhirat itu kasihan sekali. Orang tidak mau masuk Islam, tidak meninggal di atas keislamannya. Demikian ya, insyaallah ya. Monggo, antar pertanyaan malih. Mas-mas, adik-adik nggak ada yang tanya. Ya, Masya Allah. Tapi saya senang ini di Ngantang ini anak-anak mudanya mulai banyak. Saya bukan susah ya, sedih kalau pengajian bapak-bapak sepuh-sepuh ini. Nah, generasi muda kemana ini? Kalau yang muda-muda masih mau hadir ini bagus ini, Ngantang ini. Wes, jangan mencari jumlah jamaah loh ya. Yang penting kualitas jamaah. Orang ngaji itu kualitas yang penting. Jamaah banyak kalau tidak berkualitas itu seperti apa? Buih di lautan. Kahuta, seperti huta itu buih. Itu diombang-ambingkan oleh lautan. Tapi kalau orang itu mengerti agama, punya prinsip, insya Allah ya, dia nanti dimanapun tetap sholat Pak. Saya yakin ya teman-teman yang sudah biasa ngaji, mau kerja di Jakarta, mau kerja di Hong Kong sekalipun tetap sholat. Gak percaya? Itu saya beberapa kali diminta untuk ngisi kajian di Hong Kong, di daerah, nggak saya penuhi. Waduh mana kok ya, saya tuh awang-awangan loh. Ya, nggak tahu awang-awangan pergi jauh itu capek terusnya. Kalau sudah ada ustadz yang sering sana, saya kapan hari sering disuruh safari dakwah negara-negara. Jadi kemana suruh saya, mas. Yang lain aja lah, yes. Yang lain lebih berhak. Alhamdulillah satu-satu sudah banyak yang ke sana. Jadi banyak orang itu ya, kalau agamanya kuat dimanapun dia akan tetap istiqomah. Itu yang penting adalah kita didik agama kita masing-masing. Ini ada pertanyaan, saya mewakili santri di rumah tahfidz Ummu Salamah, mau nasihatnya Ustadz ketika futur. Nah ini mungkin Bapak ada yang belum tahu. Futur ini kenapa? Futur, lemah semangat, kurang semangat. Futur, mulai futur, lemah semangat. Apa yang harus kita lakukan sebagai penghafal Al-Quran dalam proses ini? Begini ya, manusia itu mesti ada futurnya. Tapi futur itu kan bertingkat-tingkat gitu. Ada yang biasanya sehari mampu menghafal, misalkan ya, kalau di Saudi itu tidak ada target, tapi di sana rata-rata penghafal Quran itu setor tiap hari itu 6, 7, 8 halaman. Berarti bisa 4 lembar bolak-balik kalau 8-nya. Ada beberapa yang lebih. Tapi di sana tidak ada target minimal. Kadang-kadang sehari itu saya pernah ya, kan saya di sana juga menghafal Al-Quran. Kemudian ada beberapa santri itu yang lebih muda daripada saya disuruh sama saya untuk menyimak. Itu kadang-kadang ada yang sehari itu nyetorkan buahnya, ada yang nyetorkan sedikit. Kalau di sana tidak dimarahi. Targetnya di sana hanya setoran saja. Tapi kalau seandainya di pesantren ini ditarget, kemudian kita lemah, ada kalanya kita lemah. Begini, kalau para ulama itu disuruh baca kisah-kisah tentang orang-orang soleh, khususnya dalam menuntut ilmu. Makanya di sini saya anjurkan pihak pesantren membelikan buku-buku kisah para salaf gitu ya. Yang kalau belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Atau sekali-kali kita kaji nanti kapan-kapan ya, kisah para salaf, bagaimana mereka bersanding dengan Al-Quran, bagus itu. Saya pernah ngaji seperti ini, Masya Allah, bersanding dengan Al-Quran. Bahkan di Saudi Arabia itu, kalau di sini berapa hari, 300 hari ya. Di Saudi itu ada yang 28 hari selesai hafalan Al-Quran. Hafalan baru loh ya, 28 hari. Itu di Taif ada di beberapa kota. Walaupun hafalan itu kalau cepat tuh mudah hilangnya juga, tapi minimal sudah pernah hafal. Saya pernah ditanya, bagaimana seorang menghafal kemudian lupa? Kalau sengaja dia melupakan Al-Quran, tidak murojaah, dosa. Tapi kalau dia sudah berupaya tapi Allah membuatnya lupa, tidak dosa. Tapi orang yang menghafal itu minimal ini ya. Ini adik-adik para santriwati ya, mbak-mbak ya. Ini saya sampaikan, orang yang pernah hafal, setidaknya ketika dia baca Al-Quran itu, dia tahu bacaannya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah setoran. Itu bedanya. Jadi kalau tidak pernah setoran, kalau sudah pernah hafal, walaupun kemudian setelah hafal
tidak murojaah atau jarang murojaah kemudian lupa. Tapi nanti kalau dia ada orang baca Quran salah, dia tahu. Dia baca salah, dia mengulangi. Tapi orang kalau tidak pernah hafal, itu baca salah ya terus salah, besok lagi diulangi lagi salahnya. Ada itu. Imam, oh enak bacanya. Enak, begini bacanya. Tapi lebih enak daripada saya. Suara saya tidak enak. Mungkin seperti Mas Faris lah suaranya enak ya. Ini saat muda kita. Jadi baca begini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi tsumma latus'alunna pakai ain. Padahal hamzah di situ. Sa'ala itu bukan pakai ain. Kalau pakai ain itu batuk artinya. Kalau pakai hamzah itu bertanya atau meminta. Kan harusnya tsumma kemudian latus'alunna, kalian akan ditanya. Nah, kalau latus'alunna kalian akan dibuat batuk lah, begitu artinya. Lah bener itu, bukan guyon. Tapi itu tidak terasa. Terus saya pernah ini, pulang dari Malang, sholat di sebuah kota, itu aja, nggak usah saya sebut. Kata, oh bukan sama Mas Fauzi, sama Abah Mahfud yang sepuh itu. Sholat subuh di situ saya. Imamnya ngimami, baca Al-Baqarah, masya Allah, apalanya bagus. Tapi bacaannya, tahsinnya nggak tepat, makhorijul hurufnya. Lebih parah lagi, pas salam. Assalamualaikum warahmatullah. Mantap ini, masya Allah, fasih. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau orang nggak ngerti, mantap ya Pak Yai, wah, mantap Pak Ustadz. Padahal kho itu harusnya kan warah ha, bukan kho. Jadi banyak yang salah, jadi nggak terasa itu. Lu bener ini. Ada lagi, Allahu Akbar. Lu bener, banyak itu. Bukan akbar tapi, masya Allah. Ini perlu belajar, perlu belajar. Ya. Ini kalau nggak tahu, ini bahaya ini. Akbar itu artinya berita, ya. Kalau akbar mau besar, ini kan keliru ini. Dan itu tidak sedikit imam-imam yang seperti itu, masih banyak. Maka saya harapkan ya di sini ada pesantren. Bapak-bapak ini saya harapkan adalah satu hari ya kita adakan grup tahsin Quran di sini 1 jam aja. Monggo Mas Faris ngajar 1 jam. Sudah ada? Belum, Bapak-bapak. Sampai adakan. Saya sebagai pengusul pengusul yang mengusulkan sampai nanti adakan di sini ya. Tahsin Quran. Bikin grup tahsin Quran. Nanti dimusyawarahkan lewat grup atau lewat begini pas habis pengajian kira-kira kapan bisanya. 1 hari aja 1 jam, gak usah lama-lama. Dan saya biasa mengadakan begitu ya. Dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Itu kalau para salaf dahulu disebutkan oleh Syekh bin Baz, itu dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Al-Fatihah dulu, Az-Zalzalah sampai An-Nas. Dari Az-Zalzalah sampai An-Nas itu 16 surat. Tambah Al-Fatihah 17 surat. Berarti setiap orang yang bisa tahsin Az-Zalzalah sampai An-Nas, ini bisa ngimami satu tarawih ini, ya kan? Sudah susuk ini, ya kan? 17 rakaat ini. 11 rakaat tarawih, 4 rakaat isya, 15. Masih sisa berapa? 2 surat. Lumayan kan? Az-Zalzalah sampai An-Nas. Saya kalau tahsin gitu aja, itu sudah bagus itu. Jadi kalau ngimami minimal bacaannya benar. Monggo diadakan di sini. Bagus ini. Ya waktu yang longgar-longgar kapan? Pada subuh Ahad misalnya jam 6 sampai jam 7 sini. Nanti habis itu silakan mau kerja-kerja, yang mau rekreasi-rekreasi, yang mau belanja-belanja. Bagus itu. Atau subuhan di sini, sholat subuh Ahad misalnya kan banyak yang longgar sampai jam 6. Cukup, gak usah panjang-panjang tahsin. Nanti ibu ada gurunya sendiri, bapak-bapak ada gurunya sendiri. Enak sudah. Tua-tua aja. Masa kita kalah dengan anak-anak kita ya. Masya Allah anak-anak sekarang bacaannya bagus-bagus loh. Kawan jenengan. Ya bener gitu. Anak-anak kita sekarang ini bagus-bagus bacaannya ya. Dan hafalannya banyak. Jadi baca sejarah para ulama khususnya bagaimana mereka semangat. Saya beri contoh ya. Imam An-Nawawi itu seharinya itu mempelajari 12 mata pelajaran, 12 kitab seharinya. Maka kalau kita lagi futur itu baca kisah-kisahnya para ulama belajar dari dahulu. Jangan perturutkan futurnya, semangatnya ini yang lemah itu jangan diperturutkan. Kemudian ketika futur ya, misalnya lagi malas menghafal, gunakan dzikir. Baca Quran kan malas, gunakan dzikir. Ya, gunakan dzikir. Baca buku-buku, sediakan buku-buku bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia apa, buku-buku apa dibaca ya. Itu kadang mengalihkan itu.
Jangan futur itu diam saja, ya. Jangan futur diam saja. Demikian. Dan tolong para ustadz dan ustadzah, kalau santrinya sedang futur, jangan dimarahi, tapi diberi motivasi gitu. Jangan dimarahi. Sebab kalau dimarahi itu ya, menjadikan dia semakin futur biasanya, semakin lemah. Tapi kalau dimotivasi, diberi tasjih, diberi dorongan, dia akan semangat kembali. Begitu, akan semangat kembali. Wajar. Jadi futur itu hal yang wajar. Seperti tubuh kita ya. Jenengan walaupun ahli bela diri. Siapa yang sini ahli bela diri? Nggak mungkin dari lahir sampai sekarang nggak pernah sakit ya. Walaupun pendekar wes toh. Walaupun ahli bela diri. Bahkan dokter, dia punya obat di rumahnya, suntikan ada, semuanya ada, tensi ada. Pernah sakit nggak? Pernah sakit. Ya manusia itu begitu, saatan-saatan. Kadang sehat, kadang sakit, kadang semangat, kadang lemah. Begitu, manusia itu begitu. Pengajian juga begitu, kadang-kadang kan rame, kadang sepi ya, nggak begitu. Wajar itu, manusia begitu. Kadang-kadang kita mau sholat subuh lemes, malas gitu. Kadang-kadang kita semangat tuh, namanya manusia. Tapi jangan semangatnya ketika kurang itu dipelihara, ya segera kita kembali lagi, ya kembali lagi. Yang penting selama futur itu jangan berbuat maksiat. Biasanya kalau futur berbuat maksiat, setan masuk di situ. Jangan berbuat maksiat. Gunakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya di sini, mohon maaf ya, pesantren misalnya di sini, kalau santri lagi futur, ajak suruh ajak misalnya itu bikin nasi goreng, gitu, masak apa, gitu ya. Kalau di Ar-Rosat Ustaz Abdul Amin biasanya diajak keluar gitu. Jalan-jalan pakai mobil keluar kemana gitu ya, boleh itu, nggak ada masalah. Tapi jangan ke tempat maksiat ya, tempat yang indah atau apa nanti ya, semacam rekreasi seperti itu. Kalau di Saudi itu terus terang ya, di Saudi itu rekreasinya tuh terjadwal. Kalau kita kan lepas ada duitnya, kalau di sana tidak terjadwal itu rekreasinya. Jadi ada jadwal rekreasi itu, karena tubuh kita butuh refreshing gitu. Nah, bapak-bapak juga begitu ya. Tolong ya, yang sering ngaji itu jangan ngaji terus. Sekali-kali istrinya jajak belanja gitu kan. Ya, jajak misalnya beli buah, jajak belanja apa, beli sayur dan seterusnya. Ini kan gudang saya udah buat. Nah, jajak belanja apa, gitu. Jajak makan di luar, begitu. Cari warung yang tidak ada musik-musiknya misalnya. Seperti itu. Itu insya Allah juga bisa untuk mengatasi futur demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya pengajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah setiap Kamis ke-5 itu mungkin setahun hanya ada 3 kali yang begini. Ya, nggak apa-apa. Lihat pisahnya ini. Yang mudah-mudahan ya, yang penting kan saya sudah ngajar di ini toh, di Al Muslimun ya. Panjenengan rawuh di Al Muslimun kan dekat saja ya. Rawuh di sana disemarakkan, dimakmurkan masjidnya ya. Saya lebih senang memakmurkan masjid, jangan meramaikan masjid. Sebab gaduh di dalam masjid nggak boleh. Meramaikan masjid itu berarti membuat gaduh dalam masjid. Jadi memakmurkan masjid ya, membuat makmur masjid. Silakan masjidnya dimakmurkan bersama-sama ya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semakin istiqomah. Dan saya nasihatkan ya kepada para bapak dan ibu, panjenengan semakin bertambah ilmu harus semakin bertambah baik. Baik apanya? Akhlaknya, ibadahnya ya. Kalau dulu kasar dengan istri, bapak-bapak harus sekarang semakin lembut. Istri juga begitu. Kalau biasanya bentak-bentak suami harus lembut ya. Putra-putri juga begitu, yang biasanya bentak orang tua kalau minta sesuatu harus lembut. Kita sudah ngaji sekarang. Jadi harus ada akar itu pengaruh dari kita ngaji. Dulu kita misalnya dengan tetangga tidak pernah nyapa, jarang senyum, dirubah akhlak-akhlak yang buruk itu dirubah. Karena orang yang ngaji itu lihat Rasulullah itu disebutkan dalam hadis manusia yang paling banyak senyum. Nah, kenapa? Karena orang yang bertauhid itu bukan orang yang mecowo-cowo yang kabeh sak kampung alu bitah misalnya. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Alu tauhid itu justru memberikan contoh teladan yang baik di masyarakatnya. Masyarakat kita ini butuh keteladanan, Pak. Kalau panjenengan sapa sering assalamualaikum lama-lama itu dia tertarik nanti. Ngajine nanti to kuwi wong kok apik. Tapi kalau panjenengan masuk kampung, kemudian helmnya tutup, gak nyopo ngalor ngidul ya, masalah. Nah, terus tetangganya meninggal juga panjenengan tidak bertakziah itu. Orang benci dengan kita karena kita tidak punya akhlak yang baik. Harus bertambah ya. Yang biasanya malah sholat setelah ngaji itu harus semakin semangat, jangan malah semakin kendor. Yang belum pernah sholat malam, ayo sholat malam berjamaah. Sholat malam, iya. Rasul mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling
utama setelah sholat wajib itu sholat apa? Sholat malam. Seorang muslim itu harus sholat malam, Pak. Apalagi santri itu ya, walaupun tidak setiap hari ya, sholat malam. Ayo sholat malam. Minimal witir 3 rakaat, ya minimal itu. Misalnya 2 rakaat sholat tahajud, witirnya 1 boleh. 2 rakaat tahajud, witirnya 3 boleh. Dan boleh sholat malam itu nanti setelah isya ini. Sholat malam langsung 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Nanti kalau panjenengan bangun lagi, sholat malam lagi tanpa witir, tidak boleh witir lagi. Sholat malamnya boleh, silahkan ditambah lagi, silahkan. Yang penting 2 rakaat 2 rakaat. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.